Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di malam hari ini selesai kita melaksanakan salat maghrib dan kita menunggu untuk melaksanakan salat isya. Kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara keutamaan yang didapatkan selesai kita melaksanakan sholat, kemudian kita masih tetap berada di tempat sholat kita, maka senantiasa malaikat akan berselawat kepada kita, mendoakan kepada kita, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, selagi dia tidak berhadas dan dia tidak mengganggu orang lain. Ini keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita tetap berada di tempat sholat kita, ya di masjid ini, dan yang kita isi adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga keutamaan-keutamaan yang lainnya yang didapatkan di dalam majelis ilmu. Dan ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih terus curahkan rahmatnya kepada kita semua untuk kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita beramal soleh sebagai bentuk, sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih di dalam pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin yang ditulis oleh Syekh Mashhur Hasan Salman, yang pembahasan yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini masih di bab yang pertama, yaitu kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat. Ya, kekeliruan berarti adanya kesalahan di dalam berpakaian dan menutup aurat tatkala melaksanakan sholat. Karena pembahasan yang dibahas dalam kitab ini koreksi berkaitan tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Dan kesalahan di dalam sholat
yang kita bahas kali ini berkaitan tentang cara berpakaian dan cara menutup aurat. Seperti itu dia kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebab yang akan kita bahas, semoga Allah mudahkan kita tuntaskan pada malam hari ini, di bab yang pertama ini. Poin yang keempat dari 3 poin yang sudah kita sebutkan. Poin yang keempat, salat dengan mengenakan pakaian isbal. Apa yang dimaksud dengan pakaian isbal? Itu pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Ya, panjangnya melebihi melebihi mata kaki. Apakah itu celana? Apakah itu sarung? Ataukah itu jubah? Ya, 3 hal yang harus diperhatikan dari pakaian. Apakah itu celana? Apakah itu sarung? Ataukah itu jubah? Maka 3 hal ini berkaitan dengan pakaian yang kalau dia melewati mata kaki itu namanya isbal. Ya, pakaian yang melewati mata kaki namanya isbal. Sehingga pakaian yang harus digunakan oleh seorang laki-laki itu, ya, batasannya batasan mata kaki. Jadi di bawahnya, ya, melewati mata kaki, maka ini sesuatu yang dilarang. Abu Hurairah mengisahkan, pernah suatu ketika seorang laki-laki sholat dengan kain yang isbal, dengan sarung, dengan kain yang isbal. Melihat itu, Rasulullah SAW pun berseru, berwuduklah. Maka dia pun beranjak dari tempatnya dan berwuduk. Setelah laki-laki itu kembali, Nabi berseru lagi kepadanya, berwuduklah. Seorang laki-laki lain bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruhnya berwuduk? Beliau diam sejenak, lalu menjawab, tadi dia sholat dengan sarung yang isbal, sedangkan Allah tidak menerima sholat orang yang berpakaian demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ya, di dalam sunatnya, kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam An-Nawawi menyatakan dalam Riyadhus Shalihin, dalam Al-Majmu' bahwa hadis ini sahih karena memenuhi syarat Muslim. Al-Imam Az-Zahabi menyepakati pendapat tersebut dalam Al-Kabair, dan Al-Imam Az-Zahabi pun meralat pernyataan. Kemudian saya mendapatkan penjelasan bahwa pernyataan ini tentang kesahihannya salah, dan yang benar ialah dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, demikian ikhwan fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan berkaitan tentang hadis Abu Hurairah. Maksudnya mengenakan pakaian isbal termasuk kemaksiatan. Ya, jadi orang yang menggunakan pakaian yang di bawah mata kaki yang itu merupakan isbal, ini merupakan kemaksiatan. Dan setiap pelaku kemaksiatan diperintahkan untuk berwudu dan sholat, karena wudu dapat memadamkan kobaran maksiat. Ya, wudu dapat memadamkan kobaran maksiat. Makanya Nabi SAW berulang nih, selesai dia berwudu kemudian sholat, diperintahkan wudu lagi, sholat lagi. Kenapa? Karena dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meredamnya maka diperintahkan berwudu. Demikian ikhwan fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu batara. Allah tidak memandang pada hari kiamat orang yang memanjangkan kainnya hingga melewati mata kaki karena sombong. Jadi kalau dia menggunakan pakaiannya, isbalnya itu karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbala izarahu fi salati khuyala'a falaysa minallahi fi hilli wala haramin. Barang siapa yang memanjangkan pakaian yang melebihi mata kaki dalam salat karena sombong, maka Allah tidak memperdulikannya lagi dalam hal yang halal maupun yang haram. Allah tidak peduli lagi. Ya, Allah tidak lagi akan membimbing dia, ya, pada sesuatu yang halal ataupun pada sesuatu yang haram.
baik dia mengerjakan perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang haram, ya halal dan haram ini tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada saat dia menggunakan pakaiannya itu, izarnya karena sombong. Ya karena sombong. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan haramnya memanjangkan pakaian hingga melewati karena sombong. Jadi karena kesombongan dia memanjangkan pakaiannya, maka ini sesuatu yang diharamkan. Inilah yang menjadi madhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Namun apabila dilakukan bukan karena sombong, maka hukumnya makruh menurut madhab Syafi'i. Jadi kalau dia menggunakan pakaian yang ternyata pakaiannya itu di bawah mata kaki, dia gunakan karena kesombongan, maka itu haram. Maka itu haram. Dan kalau seandainya dia menggunakannya bukan karena kesombongannya, maka itu hukumnya makruh. Hanya saja sombong kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan kesombongan itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Artinya tatkala ada seseorang yang mengatakan kepadanya, naikkanlah pakaianmu di atas mata kaki. Ya, naikkanlah pakaianmu di atas mata kaki. Dia katakan, aku kan menggunakannya bukan karena kesombongan. Dia sudah jatuh pada kesombongan. Kenapa? Karena orang sudah mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Bahkan segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki tempatnya di dalam neraka. Ini ancaman. Orang sudah mengingatkan. Kenapa diingatkan? Itu bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang seorang terhadap yang lain. Supaya apa? Supaya dia jangan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lalu ketika dia tolak dengan mengatakan, saya kan menggunakannya bukan karena kesombongan. Penolakannya itu sudah masuk ke dalam bagian dari kesombongan. Ya, penolakannya itu jamaah yang digunakan oleh Allah. Ketika dia menggunakan bukan karena kesombongan, tapi dia menolak seseorang mengatakan hadis Rasulullah SAW, lalu melecehkannya, ini masuk ke dalam kesombongan. Walaupun ya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala pada saat ditanya bagaimana hukum bermakmum dengan imam yang dia menggunakan pakaian isbal. Ya, dengan imam yang menggunakan pakaian isbal, atau kita katakan bagaimana berhukum dengan imam yang ternyata dia pelaku kemaksiatan, orang fasik, bahkan dikatakan pelaku bid'ah. Bagaimana hukumnya? Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Beliau mengatakan salatnya sah. Tidak mengapa salat di belakang imam yang dia menggunakan pakaiannya isbal. Ya. Adapun pakaian isbal itu dosanya kembali kepada orang yang menggunakannya. Sementara kemaksiatan yang dilakukannya karena tidak sampai kepada kesyirikan atau kekufuran, maka salat orang yang di belakang imam seperti itu, maka salatnya sah. Ya, maka salatnya sah. Oleh karenanya ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah di mana Nabi memerintahkan untuk mengulang-ulang kembali, mengingat apa? Dia telah melakukan kemaksiatan. Dia telah melakukan kemaksiatan. Walaupun hukum orang yang melaksanakan sholat menggunakan pakaian di bawah mata kaki hukumnya sah, tapi dia tengah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menggunakannya dengan kesombongannya, maka haram hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan amalannya. Baik dia melakukan perkara yang halal ataupun meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Dia lakukan itu karena kesombongan. Sementara sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak boleh seseorang itu memiliki sifat kesombongan. Nabi kita SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Enggak akan masuk surga seseorang yang memiliki sebesar biji sawi dari sifat kesombongan. Oleh karenanya ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika ada orang yang sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya pakaian kita itu berada di bawah mata kaki, dia katakan, saya menganggap ini hukumnya hanya makruh saja. Saya menganggap ini hukumnya hanya makruh saja. Ya, dan saya tidak melakukannya dengan kesombongan. Nah, penolakan itu bagian dari kesombongan. Penolakan itu bagian dari kesombongan.
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannan fi ma a'ta wal munafiqu sil'atu bil halafil kadhib." Tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara dan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan bicara padanya pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-musbil. Ya, orang yang menjulurkan kainnya melewati mata kaki. Orang yang menjulurkan kainnya melewati mata kaki. Nah, kemudian yang kedua siapa? Al-mannan fi ma'ata, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia sudah berikan tapi dia ungkit-ungkit. Dulu kan aku ngasih seperti ini. Dulu kan aku ngasih kepada kamu seperti ini. Diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit. Maka orang yang mengungkit-ungkit pemberian, maka orang seperti ini tidak akan diajak bicara. Baginya adab yang pedih pada hari kiamat. Allah nggak akan lihat. Kemudian yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu agar laku keras. Dia bersumpah dengan nama Allah, ternyata sumpahnya palsu, tujuannya untuk melariskan barang dagangan, sehingga pada akhirnya orang mau membeli barang dagangannya dengan sumpah palsunya, dengan kedustaannya. Maka karena kedustaannya atas nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat dan baginya adab yang pedih. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang anehnya sekarang di saat ya kaum muslimin laki-laki yang dia menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kaki, terbalik menjadi yang wanita yang dia menggunakan pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan dia menggunakan pakaiannya di atas lutut lagi, bukan hanya di atas mata kaki. Ini musibah. Yang seperti ini adalah musibah. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu lebih sudah mewanti-wanti yang demikian. Ya, mewanti-wanti yang demikian. Bukan perkara yang sulit. Yang sulit karena hati kita tidak bisa menerima hadis Rasulullah SAW. Kalau hati kita bisa menerima hadis Rasulullah SAW, pada akhirnya apa? Mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Tapi karena kita lebih condong kepada hawa nafsu dan kita lebih mengikuti kebiasaan manusia, bahkan mengambil pendapat akan kebolehannya kalau bukan karena kesombongan, padahal ketika diingatkan dan dia menolak, itu bagian dari kesombongan. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka ini diperhatikan. Poin yang keempat ini berkaitan tentang cara berpakaian. Jangan sampai kita melaksanakan sholat menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Dan pada saat dia sholat ternyata dia tengah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin sholatnya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Poin yang kelima berkaitan tentang kekeliruan di dalam cara berpakaian dan menutup aurat, yaitu melakukan sadal dan talathum ketika sholat. Ada dua yang dilarang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadal fi shalah wa an yughatti ar-rajul fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal dan melarang talatum, itu menutup mulut di dalam salat. Ya. Nah, jadi ada dua yang dilarang di dalam hadis ini. Yang pertama namanya sadal. Yang kedua talatum. Apa yang dimaksud dengan sadal? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan sadal adalah menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah. Kalau pernyataan atau penjelasan dari pengertian sadal ini menjulurkan pakaian sampai ke tanah, ini masuk ke dalam bab isbal. Ya, ini masuk ke dalam bab isbal. Jadi beliau menganggap bahwa sadal itu seperti isbal. Ya, ini menurut Imam Syafi'i.
Adapun menurut Imam Ahmad, sadal adalah seseorang yang menggantungkan pakaiannya di bahu. Jadi dia gantungkan pakaiannya di bahu tanpa dipegangi lagi. Berdasarkan penafsiran ini, boleh jadi perbuatan ini dilakukan karena khawatir tersingkapnya kedua bahu. Jadi dia hanya meletakkan saja. Ya, pakaiannya hanya diletakkan di atas bahunya, tanpa apa? Tanpa dipegangi lagi, tanpa dikancing dan lain sebagainya. Nah, sementara Ibnu Athir beliau mengatakan yang dimaksud dengan sadal itu apa? Seseorang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya. Seorang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya dan kedua tangannya dimasukkan ke bagian dalamnya. Jadi dia pakai pakaian yang longgar, ya pakai pakaian yang longgar seperti jaket atau jubah dan lain sebagainya. Ternyata tangannya itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau dia punya sisi lengannya, ya sisi lengan, dia tidak masukkan ke dalam tangannya itu ke sisi lengannya. Sehingga ketika dia masukkan dia bisa bergerak dengan bebas. Nah, contohnya seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti jubah yang saya pakai. Nah, lengannya ini dimasukkan ke dalam. Ya, lengannya dimasukkan ke dalam. Jadi, ya bagian lengannya ini tidak kita masukkan tangan. Ya, yang kanan maupun yang kiri. Atau dia membungkuskan dirinya dengan kain. Ya, dia bungkuskan dirinya dengan kain sehingga tangannya itu masuk. Nah, kalau sudah tangan masuk, maka gerakan ruku dan sujudnya ini sulit. Inilah yang dimaksud dengan sadal. Ya, inilah yang dimaksud dengan sadal. Dalam riwayat yang lain, ya makna yang sama dengan sadal apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimalil soma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istimalil soma. Yang dimaksud dengan istimalil soma ini apa? Itu membungkus tubuhnya dengan kain sehingga tidak dapat menggerakkan anggota-anggotanya sebab tidak terdapat celah untuk mengeluarkan tangan. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam. Ya, tangannya dimasukkan ke dalam seperti itu ikhwani fiddin. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang pada akhirnya dia ruku dan sujud sulit. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia melaksanakan sholat, maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang kedua namanya talatum. Jadi sholat dengan menggunakan pakaian yang tangannya dimasukkan ke dalam atau sarung yang dia balutkan pada dirinya kemudian tangannya dimasukkan ke dalam, maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini dikatakan talatum di dalam salat. Apa yang dimaksud dengan talatum di dalam salat? Itu menutup mulut ya dengan tangan atau dengan sesuatu. Ya, atau dengan sesuatu, apakah dengan kain ataukah dengan masker, ya ataukah dengan masker, ya maka yang seperti ini terlarang dilakukan di dalam sholat, kecuali ketika dia melaksanakan sholat kemudian dia menguap. Dan kalau seandainya dia menguap, maka dia boleh menutup dengan tangannya kalau dia tidak bisa menahan. Ya, jadi kalau dalam sholat itu terkhusus sholat subuh ini biasanya, ya, jadi bekas-bekas ngantuk itu masih ada, sehingga pada saat kita menguap maka tidak boleh kita biarkan mulut kita terbuka. Kalau mulut kita terbuka maka syaitan masuk, apalagi dibaringi dengan suara seperti itu. Maka hendaknya dilakukan apa? Dia tutup rapat-rapat mulutnya. Kalau dia tidak sanggup maka gunakan tangan untuk menutupnya. Ya, gunakan tangan untuk menutupnya. Nah, karena ada kebutuhan menutup mulutnya dengan tangan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Namun kalau tidak ada alasan sehingga pada akhirnya dia tutup mulutnya, ya apakah dengan tangan, apakah dengan sarung, dengan kain, dengan masker, maka yang seperti ini terlarang di dalam sholat. Apakah larangan bentuknya haram? Tidak. Larangannya ini larangan yang sifatnya makruh. Ya, larangan yang sifatnya makruh. Kecuali ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an di musim-musim Covid.
yang memang kita dianjurkan untuk menggunakan masker pada saat sholat, maka yang seperti ini dikecualikan. Atau kita dalam kondisi fisik kita, tubuh kita tidak sehat, kemudian kita khawatir apakah itu batuk ataukah itu flu dan lain sebagainya, kemudian kita mengkhawatirkan orang lain, lalu kita berjamaah karena ada uzur, ya karena ada uzurnya, maka yang seperti ini keluar dari larangan. Namun kalau tidak ada uzurnya sama sekali, maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh. Seperti itu di ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi poin yang kelima ini, ya kekeliruan di dalam sholat. Kekeliruan di dalam sholat yang pertama tadi sadal, kemudian yang kedua talatum. Kalau sadal itu membungkus badannya dengan pakaian sehingga lengannya dia tidak keluarkan, yang pada akhirnya dia sulit untuk ruku maupun sujud. Nah, bagi kita terkhusus laki-laki yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, pada saat melaksanakan sholat ya dengan kain ihram, itu kan sulit itu. Tapi memang seperti itulah cara menggunakan kainnya. Dan kain yang digunakan pada saat kita tengah ihram itu kainnya khusus. Berbeda dengan wanita yang hanya sebatas menutup auratnya saja. Itu saja ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ketika kita menggunakan kain ihram tersebut kemudian kita salat, kita sulit. Ya, kita sulit. Apalagi ketika kita bungkus seluruh badan kita dengan kain tadi. Ya, jadi yang seperti ini terlarang di dalam salat, hukumnya makruh. Larangannya larangan tanzih, artinya sifatnya makruh bukan haram. Ya, bukan haram. Tapi yang seperti ini masuk ke dalam kekeliruan di dalam salat. Jadi kesalahan di dalam salat ketika dia menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya sehingga lengannya ini tidak ada celah untuk bisa keluar, ini namanya sadal. Kemudian talatum, ini juga hukumnya makruh. Ketika dia tutup mulutnya, ketika dia menutup mulutnya di dalam sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, apakah alasan syar'i ataukah alasan medis? Alasan syar'i misalnya apa? Dia menutup mulutnya karena menguap. Alasan medis misalnya karena apa? Karena mungkin dia mengalami sakit sehingga dia mengkhawatirkan dirinya dan orang lain, kemudian pada akhirnya dia menggunakan apa? Penutup mulut atau kita katakan masker. Jadi hukum asalnya ini makruh. Ya, hukum asalnya ini makruh. Demikian ikhwan fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Poin yang keenam, di antara kekeliruan di dalam sholat masih hal yang berkaitan dengan pakaian. Apa itu? Poin yang keenam, menyingsingkan lengan baju ketika akan sholat. Ya, seperti ini. Ya, digulung. Ya, bajunya digulung ketika dia akan sholat. Maka yang seperti ini, Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin wala akufa thauban wala sya'ran. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan menempelkan 7 anggota badan. Menempel kemana? Menempel ke lantai. Apakah lantainya itu beralas, sajadahkah, ya pakaiankah, sesuatu yang memang diletakkan di atas lantai yang kita untuk sujud. Ya, maka 7 anggota sujud jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mana saja 7 anggota sujud? Mana saja Pak 7 anggota sujud? Yang pertama, wajah. Wajah ini masuk mana? Masuk dahi dan hidung. Ya, masuk dahi dan hidung. Ini bagian wajah. Ya, bagian wajah. Jadi pada saat sujud maka dahinya kena dan hidungnya kena. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya terkadang kan ada orang yang sujud dia dahinya kena tapi hidungnya nggak kena. Terlalu dia nungging kan seperti itu sampai hidungnya tidak kena. Maka yang seperti ini ada perbedaan pendapat. Kalau ternyata hidungnya tidak kena, ini masih tidak mengapa. Tapi masalahnya kalau keningnya nggak kena. Gimana kalau seandainya keningnya yang
nggak kena. Khawatir kita hidungnya bisa patah itu. Ya, hidungnya bisa patah karena dia menyandarkan pada hidung, kan seperti itu. Jadi wajah itu masuk kening dan hidung. Ini satu. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki, kan seperti itu. Nah, semuanya berada di atas lantai. Nah, apakah pertanyaannya lantainya secara langsung atau boleh ada alas? Boleh ada alas. Makanya kan sebagian orang, ya, sebagian orang kalau telapak tangan ini langsung, telapak tangan ini langsung. Kemudian ujung kaki itu juga langsung ke lantai. Nah, lalu bagaimana dengan keningnya? Bagaimana dengan keningnya? Makanya sebagian orang ketika dia sujud, ketika dia sujud, dia agak angkat lobenya, pecinya supaya keningnya kena lantai langsung. Makanya nggak heran jemaah, sebagian orang kita lihat itu lobenya, bagian-bagian keningnya itu ada seperti lingkaran. Model lobenya itu, bagian keningnya itu seperti lingkaran. Supaya apa? Supaya keningnya langsung kena sajadah. Taib. Kalaulah harus kena semua, ya kalaulah harus kena semua lantai langsung, ya lantai langsung. Makanya ya ketika dia sholat lobenya diangkat atau pecinya diangkat supaya langsung kena. Kenapa? Karena kalau seandainya lobenya menghalangi keningnya, maka sholatnya tidak sah. Maka ini nggak tepat. Yang seperti ini tidak tepat. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa tidak tepat? Karena kalau semuanya harus menyentuh lantai dan langsung menyentuh lantai, gimana dengan lutut kita? Gimana dengan lututnya? Kalau seandainya harus semuanya menyentuh lantai, maka lututnya ini bakal diangkat. Kenapa? Karena berlapis dengan pakaian, ada lapisnya. Ya, maksudnya ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an, menyentuh lantai menggunakan alas atau tidak menggunakan alas, itulah yang disebut dengan menyentuh lantai. Ya. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang pada saat sholat, kemudian ujung kakinya itu diangkat. Ini berarti tidak menyentuh lantai. Nah, jadi kalau seandainya harus menyentuh langsung lantai, lalu bagaimana hukum sholat menggunakan sejadah? Berarti nggak boleh. Karena apa? Karena anggota sujud kita ini nggak akan menyentuh lantai. Jadi yang dimaksud menyentuh lantai itu adalah menyentuh, baik itu ada alasnya, apakah itu sajadah, ya, atau bagi ibu-ibu misalnya ketika dia sujud, ya jilbabnya itu akan terbentang di hadapannya, sehingga pada akhirnya dia sujud dengan wajahnya itu nempel ke mukenanya. Ini nggak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita harus pahami yang dimaksud menyentuh lantai itu bagaimana. Kalau semuanya harus menyentuh lantai, kening harus menyentuh lantai, kemudian tangan harus menyentuh lantai, kemudian ujung kaki juga harus menyentuh lantai, lalu bagaimana dengan lutut kita? Ya, mau nggak mau itu tadi, Pak. Kalau bagian atas itu agak dibuat model lobenya, maka nanti bagian lutut ini juga dikoyak jadinya, supaya langsung menyentuh lantai. Kan tidak seperti itu. Artinya kalau lututnya tersingkap, berarti dia telah menyingkap aurat. Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi katakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan menempelkan 7 anggota badan. Aku dilarang mengikat rambut bagi laki-laki. Jadi kalau rambutnya panjang, karena rambut Nabi panjang, rambut Nabi itu panjang. Jadi kalau laki-laki yang dia rambutnya panjang, maka yang tadinya dia ikat, maka dia lepas ikatannya. Sementara bagi wanita, apakah larangan ini juga diberlakukan kepada mereka, nggak boleh diikat? Tidak, karena wanita rambut itu aurat. Sehingga terkadang kalau seandainya tidak diikat, ya tidak diikat, maka rambutnya itu bisa keluar dari jilbabnya, maka tersingkaplah auratnya. Jadi ini pembelakuan bagi laki-laki, larangan mengikat rambut ketika sholat bagi laki-laki. Demikian.
dan dilarang menyingsingkan pakaian ketika sholat. Jadi dia gulung, ya pakaiannya digulung ketika sholat, maka yang seperti ini dilarang. Pertanyaannya adalah, apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal, tapi dia telah melakukan kekeliruan di dalam sholat. Kenapa? Karena dia telah melipat atau menggulung pakaiannya di dalam sholat. Seperti itu di ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama dari kalangan madhab Syafi'i, beliau mengatakan, para ulama sepakat tentang larangan mengerjakan sholat dengan pakaian yang dising-singkan atau lengan baju yang digulung atau perbuatan semisalnya. Demikian. Menurut Imam Malik, apabila ia merupakan pakaian dan penampilannya sebelum sholat dan dia sedang mengerjakan sesuatu yang memerlukan penyingsingan lengan baju, kemudian dia mengerjakan sholat dalam kondisi demikian, maka hal ini tidaklah mengapa. Namun jika dia melakukannya sekedar karena ingin mengikat rambut atau menyingsingkan baju, maka itu bukanlah perbuatan yang baik. Ini menurut Imam Malik. Jadi kalau memang model sebelum dia sholat pakainya seperti itu dia gulung, atau memang karena ada kebutuhan, bukan menyengaja ketika sholat menyingsingkan pakaiannya, maka beliau mengatakan tidak mengapa. Namun penulis mengatakan menyingsingkan pakaian sebelum dilakukan sholat, apakah ada kebutuhan ataukah memang seperti itu model pakaiannya, atau memang dikhususkan ketika melaksanakan sholat, maka kesemuanya terlarang. Ya, kesemuanya terlarang. Karena kan ada model pakaian laki-laki itu dia suka kalau seandainya lengan panjangnya itu dia gulung, ya sampai 3/4 kan seperti itu. Nah, dan ini dilakukannya sebelum sholat. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sholat, maka sholatnya itu dia julurkan kembali. Ya, sholatnya dia julurkan kembali. Seperti itu di ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, jadi larangan-larangan seperti ini sifatnya makruh dan tidak membatalkan sholat. Namun harus diperhatikan. Ya, namun harus diperhatikan. Kecuali memang lengan tangannya itu yang memang dia menggunakan baju lengan pendek. Ya, yang seperti itu mungkin dia mungkin gerah ketika menggunakan lengan panjang dalam sholat sehingga pada akhirnya digulung. Ya silakan dia menggunakan lengan pendek. Ya jangan sampai dia digulung-gulung. Yang seperti ini kekeliruan di dalam sholat walaupun tidak membatalkan sholat. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Baik, poin yang ketujuh, sholat dengan kedua bahu terbuka. Kedua bahu terbuka ini, ya gimana bisa sholat orang yang kedua bahunya terbuka? Yang pertama, boleh jadi pakaiannya seperti menggunakan kaos singlet. Ada orang yang sholat, masya Allah pakaiannya banyak, tapi ketika giliran sholat pakai singlet aja, hanya tali satu, pundaknya tersingkap. Ya, pundaknya tersingkap. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan kita pernah melihat orang yang seperti itu. Ya, dulu kita nggak paham, dulu kita nggak punya ilmu, kita katakan masya Allah orangnya sholat zuhud kali dia. Ya, tawadhu kali dia. Sholatnya pakai sarung, kemudian pakai singlet. Ya, pakai singlet. Dan ternyata salah yang seperti ini. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqi minhu syai'un. Jangan pernah salah seorang dari kalian sholat dengan mengenakan satu helai pakaian sementara tidak ada sesuatu pun dari kain tersebut yang menutupi bahunya. Satu helai pakaian maksudnya apa? Dia hanya menutup bagian-bagian bawah. Ya seperti sarung tadi, tapi bagian atasnya dia tidak tutupi, maka tidak boleh. Minimal dia menggunakan dua helai pakaian atas dan pakaian bawah, baju dan celana, seperti itu dia. Ya walaupun pada dasarnya dia telah menutupi aurat yang wajib ditutupi dari pusar sampai lutut. Namun demikian, pada saat dia melaksanakan sholat hendaknya ada sesuatu yang menutupi pundaknya, dan ini hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan Bapak,
terutama bagi kita yang menggunakan pakaian yang berwarna putih, yang itu transparan, kemudian kita tidak lapisi dengan baju, kaos dalaman, ya kaos dalamnya, sehingga warna kulitnya itu kelihatan, pundaknya warna kulitnya itu kelihatan, seperti itu dia. Maka yang seperti ini rentan. Ya pakaian-pakaian yang dia cerah, yang dia transparan, maka pakaian yang seperti ini rentan akan menampakkan warna kulit. Itu sama saja kalau dia tidak menggunakan lapisan dalam, ya, dengan catatan apa? Dengan catatan yang aurat intinya dia tidak tutupi, tidak tutupi dari pusar sampai lutut. Ini sama saja dia tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat. Contohnya dia menggunakan pakaian putih, nggak pakai singlet, hanya menggunakan celana boxer, seperti itu dia. Dan ini tidak cukup menutupi auratnya, ya, tidak cukup menutupi auratnya. Dia berjalan di tengah terik panas matahari, tersingkaplah semua. Ini nggak boleh jemaah, ini dimuliakan oleh Allah. Sama saja dia tidak menutup auratnya, maka dia gunakan pakaian dalamnya, ya celana yang bisa menutupi pusar dari lututnya, kemudian kaos yang bisa menutupi pundaknya, maka yang seperti ini dia telah menutup auratnya, sehingga ketika dia sholat maka sholatnya sempurna. Tapi kalau tidak jemaah, maka yang seperti ini dilarang dan hukumnya makruh. Oleh karenanya, bagi seorang yang tengah melaksanakan ihram dan selesai dia melaksanakan tawaf, apakah itu tawaf umroh ataukah tawaf kudum, yang menggunakan kain ihram, di antara sunnahnya itu apa? Pada saat tawaf kan pundaknya kelihatan. Ya, bapak-bapak yang melaksanakan tawaf, ya tawaf umroh atau tawaf kudum, itu pundaknya harus dilihat. Ini namanya ittiba. Ya. Dan sunnahnya selesai melaksanakan tawaf itu sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Dan pada saat dia sholat, dia tutup kembali, karena sunnah menampakkan pundak itu hanya sebatas ketika tawaf. Selesai tawaf maka pundaknya ditutup kembali. Ya, kenapa? Karena makruh hukumnya sholat dalam posisi pundaknya tersingkap, hukumnya makruh. Walaupun pundak itu bukan aurat, tapi hukumnya makruh. Berhadapan dengan Allah, hendaknya berhadapan dengan tampilan yang paling sempurna. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi kita SAW mengatakan, idza shalla ahadukum fi thawbin wahidin falyukhalif bi tarafaihi ala atiqaihi. Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat dengan mengenakan sehelai kain, maka hendaklah ia menyilangkan kedua ujungnya itu di atas kedua bahu. Artinya tutuplah bahunya. Kalaupun hanya satu pakaiannya, maka tutup bahunya. Ya, supaya apa? Tutup pundaknya supaya apa? Supaya sholat yang seperti itu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua untuk menggunakan pakaian yang terbaik ketika hendak melaksanakan sholat. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat, pakaian yang kita gunakan pakaian ala kadarnya. Sementara pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita menggunakan pakaian yang paling sempurna, padahal yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau ini dikenal dengan pedagang kain. Masya Allah, beliau dikenal dengan pedagang kain, masyhur. Ya, terkenal beliau akan kejujurannya, akan kedermawanannya. Ya, kemudian kualitas kainnya juga bagus. Beliau ini memiliki pakaian khusus ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, pakaian khusus ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, seperti itu dia. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan Allah dengan penampilan yang paling sempurna. Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Allah itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Ya, maka hendaknya kita berpenampilan yang baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita perhatikan hanya sebatas sah saja. Bukan yang kita perhatikan hanya sebatas menutup aurat saja.
Tapi tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berpenampilan yang paling sempurna. Karena itu yang diinginkan di dalam syariat kita. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Belum adzan? Belum ya? Baik, kalau belum kita lanjutkan kembali poin ke-8. Ya, insyaallah nanti kita tuntaskan sampai poin yang ke-10. Poin yang ke-8, salat dengan pakaian bergambar. Ya, salat dengan pakaian bergambar. Biasanya ini salat dengan pakaian bergambar kapan? Kapan biasanya Pak salat pakai pakaian bergambar? Musim kampanye. Ya, musim kampanye. Ya, coblos saya kan gitu kan. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan terkadang ada orang yang memang menyengaja itu mengiklankan di masjid. Ya, sampai pada akhirnya ketika kita sholat di belakangnya, masya Allah, teringat terus nomornya. Kan seperti itu dia. Maka apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah berdiri melaksanakan sholat dengan mengenakan pakaian khamisah. Ya, dengan menggunakan pakaian khamisah. Yang pakaian ini berbentuk segi empat, yang terbuat dari bulu domba dengan bermotif garis. Ada motif-motifnya, hanya motif. Ya, garis-garis seperti itu. Seusai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah wa'tuni bi anbijaniyatin fa innaha alahatni anifan an salati." Bawalah kain khamisah ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah dan gantilah dengan jenis ambijaniyah, karena kain khamisah itu telah mengganggu kekhusyukanku, mengganggu kekhusyuan salatku. Jadi Nabi nggak khusyuk, padahal garis-garis saja. Ya, padahal hanya garis-garis saja, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Tapi Nabi SAW tidak khusyuk ketika melaksanakan sholat. Apatah lagi kalau seandainya yang kita gunakan pakaian bergambar makhluk yang bernyawa. Iya. Menutup aurat, iya. Tapi pada saat dia menggunakan pakaian seperti itu tidak layak untuk dibawa di dalam sholat. Ya, untuk dibawa di dalam salat. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Karena yang seperti ini mengganggu diri dan orang lain. Apalagi kalau seandainya gambarnya itu berada di belakang dan dia posisinya salatnya di saf yang terdepan, orang lihat. Ya, orang lihat. Inti dari salat itu apa? Khusyuk, Pak. Inti dari salat itu adalah kekhusyuan. Makanya beruntunglah orang-orang yang sholat dalam kondisi khusyuk. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang sholat dalam kondisi khusyuk. Segala sesuatu yang menjadikan kita tidak khusyuk maka tinggalkan. Nabi SAW melarang yang demikian. Ya, apalagi yang dia gunakan pakaian makhluk yang bernyawa. Ya, pakaian makhluk yang bernyawa. Nah, kalau sudah dia menggunakan pakaian makhluk yang bernyawa, menunjukkan bahwasanya apa? Dia telah memuliakan makhluk tersebut. Dia telah memuliakan makhluk tersebut. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sementara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Iya, gambar yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian anjing. Ya, pernah suatu ketika Nabi berjanji dengan Jibril akan mendatangi Nabi SAW. Sudah ditunggu-tunggu nih. Sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi, tapi nggak datang juga Jibril. Iya. Sampai pada akhirnya Nabi melihat di dalam rumahnya ini ada anjing kecil. Ya, ada anjing kecil. Nabi nggak memelihara anjing, tapi ternyata anjing itu masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Ya, berkeliaran. Sejak kapan anjing ini masuk? Inilah yang menghalangi Jibril untuk masuk. Ya, sehingga ketika anjing itu diusir dari rumah Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril pun datang dan menyatakan bahwasanya aku tadi tidak masuk karena apa? Ada anjing di dalam rumah. Ya, ada anjing di dalam rumah. Jadi di dalam rumah
ya tidak akan dimasuki oleh malaikat yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Apalagi gambar makhluk yang bernyawa itu digunakan untuk sholat, yang dia pakaian kemudian digunakan untuk sholat. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Taib, nanti 2 poin lagi kita akan lanjutkan selesai sholat isya, karena sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah 2 poin nanti kita akan tuntaskan di dalam bab berkaitan tentang kekeliruan ya di dalam menutup aurat dan cara berpakaian ketika melaksanakan sholat. Demikian Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.